Selanjutnya kita akan masuk ke exploratory data analysis, ya, atau sering disebutnya sebagai EDA ya di sini. EDA itu apa? Ini kita lakukan EDA ini sebelum data ini masuk ke model machine learning biasanya ya. EDA itu adalah proses menganalisa data ya untuk memahami pola, hubungan, dan anomali yang ada di dalam dataset. Ini adalah tujuannya dari EDA. Jadi yang pertama kita akan memahami struktur dari datasetnya ya. Terus kita juga akan lihat pola utamanya dari dataset itu. Kemudian yang ketiga adalah kita akan menemukan anomali atau outlier yang ada di dalam dataset. Kemudian kita juga bisa membuat asumsi awal tentang modelnya ya. Karena di sini kita juga bisa mengetahui distribusi dari datanya. Selanjutnya kita bisa memilih teknik pemodelan yang tepat atau model yang tepat untuk data yang kita punya ini. Ini adalah langkah-langkahnya dari EDA ya. Pertama kita bisa menload datanya ya, kemudian memahami datanya. Kemudian yang kedua kita bisa memvisualisasikan datanya, baik secara univariate, bivariate, atau multivariate. Ya. Kemudian ini yang penting ya, kita bisa memeriksa apakah ada missing value atau outlier dari data yang kita punya. Kemudian kita juga bisa melihat ya korelasi antar variabelnya, dan ini sebenarnya udah masuk ke preprocessing data ya, kita bisa mentransformasi atau menormalisasi datanya ya, jika diperlukan. Ini adalah jenis-jenis data dalam EDA, pernah kita bahas sebelumnya ya, jadi datanya itu biasanya bisa berupa data numerik gitu, dan kategorikal. Nah, ini adalah visualisasi data ya, untuk teknik univariate, kita bisa lihat dari histogramnya ya. Jadi dari sini, kita bisa lihat distribusi dari datanya itu seperti apa. Ini misalnya nilai dari datanya, yang Y-nya itu adalah frekuensi dari data tersebut ya. Misal kita bisa lihat di sini, oh kalau nilainya itu antara 0 sampai 1, ini yang memiliki frekuensi kemunculan datanya yang paling besar gitu. Terus ada bar chart. Bar chart ini sebenarnya sama ya, frekuensi juga, tetapi untuk data kategorikal. Kemudian kalau teknik bivariate, berarti ini misal kita punya dua kolom gitu ya, yang satu X, satu Y. Yang pertama kita bisa lakukan yang namanya scatter plot. Ini berarti kita lihat dua hubungan antara X dan Y, di mana X dan Y ini bertipe numerik ya. Kemudian kita juga bisa gunakan heat map di sini, dan kita gunakan box plot ya. Kalau multivariate gimana? Berarti kita bisa gunakan di sini ada namanya pair plot ya. Pair plot misalkan kalau yang di gambar ini masih scatter plot ya, untuk atribut 1 dan atribut 2 gitu ya. Kalau yang tadi yang ini kan antara X dan Y ya. Contohnya X-nya itu adalah atributnya, Y-nya itu adalah untuk targetnya gitu. Atau kalau misalkan atributnya itu sangat banyak, berarti kita bisa reduksi dulu menggunakan PCA ya. Sehingga kita bisa plot di sini dan bisa lihat datanya itu seperti apa. Atau bisa kita gunakan teknik clustering di sini. Yang selanjutnya adalah deteksi outliers. Pertama, kita bisa menggunakan box plot di sini ya. Kalau box plot, berarti kita akan menghitung 3 titik utama. Yang pertama adalah minimum, Q1, atau kuartil satunya ya, nilai median, kuartil 3, dan nilai maksimumnya. Dan biasanya outliers ini akan ada di sini ya, di sini. Nah, jadinya outliersnya itu gimana kalau menggunakan box plot? Ini bisa dikatakan ya, outliers itu adalah nilai berada lebih dari 1,5 kali EQR-nya dari kuartil 1 dan kuartil 3. Ya. Kemudian ada juga Z-score ya, nanti rumusnya teman-teman bisa dicari sendiri gitu. Z-score itu apa? Ini adalah ukuran jarak dari suatu titik data ya, dari rata-ratanya dalam satuan standar deviasi. Ya. Kalau menggunakan Z-score, maka outliers itu bisa kita deteksi kalau nilai Z-score-nya lebih dari 3 atau kurang dari minus 3 ya. Kemudian ada EQR tadi yang digunakan di box plot ya, atau di sini kepanjangannya adalah interquartile range ya. EQR bisa dihitung dari nilai kuartil 3 dikurangi dengan nilai kuartil 1 ya. Dan ini outliersnya sama seperti tadi yang di box plot. Kemudian ada namanya missing value ya. Missing value ini apa? Misalkan dalam suatu baris data gitu ya, salah satu atau lebih dari kolomnya itu tidak ada nilainya ya. Padahal seharusnya harus ada nilainya. Contohnya gini ya. Misal ini datanya gitu kan. Ya. Yang di sini ini nggak ada nilainya gitu ya, padahal harusnya ada. Atau kalau yang ini adalah targetnya ya, ini nggak ada nilainya, berarti cara tergampang kita bisa hapus aja untuk baris ini ya.
Untuk penanganannya, di sini yang pertama kita bisa menghapus baris atau kolom dari data yang hilang. Biasanya kalau penghapusan kolom gitu ya, ini dilakukan kalau banyak banget di sini data yang hilang gitu, maka kita bisa hapus kolomnya. Tapi kalau hanya 1-2 yang hilang ya, berarti kita bisa hapus barisnya. Yang kedua, kita bisa mengisi ya data yang hilang ini dengan nilai rata-rata, median, atau modus dari kolom ini. Kemudian, yang ketiga, kita bisa menggunakan teknik imputasi. Imputasi itu sama, kita isi ya data yang hilang di sini. Ini adalah teknik imputasinya ya. Jadi tadi sebenarnya kita bisa mengisinya dengan nilai rata-rata atau mediannya ya. Atau di sini kita gunakan juga KNN untuk imputasinya gitu ya, atau menggunakan teknik MAIS dan lain-lainnya. Ya, kesimpulannya di sini IDE ini merupakan langkah yang penting untuk menganalisa datanya ya, dan ini juga bisa membantu untuk mengidentifikasi pola hubungan atau anomali datanya. Dan biasanya setelah dari IDE ini ya, kita lakukan preprocessing data kalau dibutuhkan ya, dan bisa kita masukkan ke dalam model machine learning sehingga apa, kita bisa pilih model yang lebih cocok sebenarnya model machine learning yang mana ya dari data yang kita punya ini. Oke, itu adalah penjelasan tentang IDE ya. Kita akan melanjutkan ke video berikutnya.